rekan mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UT yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dola Suciana. Saya adalah dosen pada program studi Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan mengenai alur pelaksanaan kegiatan praktik dan praktikum. Sebagaimana yang kita ketahui, di Universitas Terbuka sendiri terdapat beberapa layanan bantuan belajar. Di antaranya adalah yang pertama tutorial tatap muka atau yang kita singkat dengan TTM, yang kedua ada tutorial webinar yang kita singkat dengan TUWEB, dan yang terakhir adalah tutorial online yang kita singkat dengan TUTON. Nah, beberapa mata kuliah yang ditawarkan pada program studi tertentu di Universitas Terbuka mewajibkan nih adanya kegiatan praktik dan praktikum. Nah, pada program studi pendidikan kimia sendiri, terdapat beberapa mata kuliah yang mewajibkan kegiatan praktik dan praktikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dengan pelaksanaan kegiatan praktik. Nah, praktik merupakan suatu kegiatan yang menuntut mahasiswa untuk menerapkan konsep, prinsip, prosedur, dan keterampilan dalam situasi nyata atau buatan secara terprogram ataupun terbimbing ataupun secara mandiri. Nah, pada program studi pendidikan kimia, mata kuliah yang mewajibkan praktik diantaranya yang pertama adalah pemantapan kemampuan mengajar atau yang kita singkat dengan PKM. PKM merupakan suatu mata kuliah yang bertujuan untuk melatih dan membiasakan para guru untuk melakukan pembelajaran berdasarkan pada prinsip pendidikan keguruan. Saya akan menjelaskan mengenai alur yang harus dipahami oleh mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKM ini. Yang pertama, mahasiswa harus melakukan registrasi mata kuliah PKM terlebih dahulu. Yang kedua, kegiatan praktik PKM harus dilaksanakan dan diselesaikan pada semester mahasiswa registrasi atau yang kita sebut dengan semester berjalan. Yang ketiga, mahasiswa wajib mengikuti orientasi PKM. Yang keempat, mempelajari rambu-rambu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita sebut dengan RPP. Yang kelima, menyusun RPP yang disesuaikan dengan tugas mahasiswa sebagai guru. Selanjutnya, mendiskusikan RPP yang telah disusun bersama supervisor. Kemudian, RPP yang telah disusun tadi direvisi berdasarkan dari saran yang diberikan oleh supervisor. Kemudian, melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah menggunakan RPP yang telah dibuat tadi. Lalu, mahasiswa mengikuti ujian praktik mengajar, serta yang terakhir, wajib membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan mata kuliah PKM ini. Selanjutnya adalah pemantapan kemampuan profesional. Nah, apa itu PKP? PKP merupakan suatu mata kuliah yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih menentukan dan memecahkan masalah dalam menghadapi pembelajaran secara sistematis menggunakan penelitian tindakan kelas atau yang kita singkat dengan PTK. Nah, adapun alur yang harus dipahami oleh mahasiswa sendiri dalam kegiatan ini yang pertama adalah melakukan registrasi paket semester yang di dalamnya tertera mata kuliah PKP di UPBJJ UT setempat. Yang kedua, mempelajari dengan cermat panduan PKP. Yang ketiga, meminta kesediaan dari supervisor 2 dari sekolah tempat mahasiswa mengajar ataupun sekolah lain yang berdekatan. Nah, supervisor 2 ini membimbing mahasiswa dalam penyusunan rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran atau yang kita singkat dengan RPP perbaikan dan dalam praktek perbaikan pembelajaran. Keempat, melapor ke UPBJJ UT melalui supervisor 1 tentang keikutsertaannya dalam pembimbingan PKP. Tempat dan jadwal praktek perbaikan mengikuti kegiatan pembimbingan dengan supervisor 1. Dan menyusun RPP perbaikan untuk 2-3 siklus pembelajaran. Nah, RPP perbaikan ini disusun untuk satu mata kuliah pelajaran yang akan dipraktekkan di kelas mahasiswa mengajar. Kegiatan pembimbingan dilakukan dalam 8 kali pertemuan. Selanjutnya, mahasiswa menyerahkan jurnal pembimbingan kepada supervisor 2. Lalu, mengkonsultasikan RPP perbaikan tersebut dengan supervisor 2 dan supervisor 1. Nah, kemudian melaksanakan praktek perbaikan pembelajaran dengan bimbingan supervisor 2 minimal 2 siklus pembelajaran. Nah, pada salah satu siklus pelaksanaan praktek perbaikan pembelajaran ini, mahasiswa dinilai oleh penilai yang ditunjuk oleh UPBJJ UT. Nah, penilaian perbaikan pembelajaran dilakukan pada salah satu siklus saja. Yang terakhir adalah mahasiswa menyusun laporan perbaikan pembelajaran dengan mendiskusikannya bersama dengan supervisor 1.
Nah, laporan ini diserahkan beserta lampirannya yang sudah disahkan oleh supervisor 1 sebanyak 1 eksemplar lengkap dengan digital file laporan PKP kepada UPBJJUT. Mahasiswa sendiri harus memiliki arsip laporan PKP baik itu di print maupun digital file. Selanjutnya adalah kegiatan praktikum. Praktikum merupakan suatu kegiatan pengamatan, percobaan, ataupun pengujian suatu konsep atau prinsip materi mata kuliah yang dilakukan di dalam ataupun di luar laboratorium. Nah, pada program studi pendidikan kimia ini sendiri, terdapat 3 mata kuliah yang mewajibkan kegiatan praktikum. Di antaranya adalah yang pertama, praktikum IPA, yang kedua adalah praktikum kimia 1, dan yang ketiga adalah praktikum kimia 2. Nah, ini sedikit berbeda dengan kegiatan praktik tadi. Alur yang harus dipahami oleh mahasiswa dalam kegiatan praktikum ini, yang pertama adalah mahasiswa meregistrasi ke UPBJJUT tentang keikutsertaannya pada mata kuliah praktikum. Yang kedua, meminta informasi tentang waktu dan tempat ataupun sentra praktikum pada UPBJJ untuk melaksanakan praktikum. Yang ketiga, mempelajari modul praktikum, video praktikum, dry lab, yang relevan dengan materi yang dipraktikumkan. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum sesuai dengan percobaannya yang dibantu ataupun dibimbing oleh instruktur. Yang kelima, melaksanakan seluruh percobaan praktikum yang dipersyaratkan masing-masing mata kuliah dengan bimbingan instruktur. Yang keenam, membuat laporan praktikum dengan tulisan tangan sendiri sesuai dengan percobaan yang dipersyaratkan dan menjilid laporan dengan melampirkan surat keterangan dari instansi di mana mahasiswa berpraktikum. Nah, laporan ini sendiri harus asli ya, dan gambar tidak boleh difotokopi. Menulis surat pernyataan tertulis bermaterai dari mahasiswa yang menyatakan bahwasanya laporan yang dibuat adalah benar-benar hasil percobaan yang dilakukan oleh mahasiswa dan ditandatangani oleh instruktur ataupun kepala sekolah penanggung jawab lab. Yang terakhir, mahasiswa mengumpulkan laporan praktikum kepada instruktur. Nah, untuk dapat mengunggah laporan praktik atau praktikum, langkah pertama yang harus dilakukan mahasiswa adalah mengakses aplikasi praktik atau praktikum dengan mengetik http://praktik.ut.ac.id pada alamat mesin pencarian atau browser internet Google Chrome versi terbaru terlebih dahulu. Untuk dapat masuk ke dalam aplikasi praktik atau praktikum, mahasiswa harus melakukan login terlebih dahulu. Yang pertama, mahasiswa wajib mengisi kotak username dengan NIM mahasiswa. Nah, setelah mahasiswa login, langkah selanjutnya adalah mahasiswa diwajibkan untuk mengubah password, mengingat password bersifat rahasia dan tanggung jawab atas password tersebut. Tanggung jawab tersebut melekat pada mahasiswa. Maka, setelah mahasiswa berhasil login dan masuk kepada aplikasi praktik atau praktikum, mahasiswa diminta untuk melakukan pengubahan password. Kemudian, setelah mengubah password, mahasiswa akan mengunggah laporan. Setelah berhasil login dan masuk ke aplikasi praktik dan praktikum, mahasiswa akan melihat tampilan halaman ataupun unggahan laporan praktik dan praktikum. Selanjutnya, untuk dapat mengunggah laporan praktik atau praktikum, mahasiswa dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Klik unggah laporan pada kolom aksi sesuai dengan mata kuliah yang akan diunggah laporan praktik atau praktikumnya. Setelah muncul kotak dialog unggah laporan praktik atau praktikum, klik pilih file atau choose file pada browser. Kemudian, setelah muncul kotak dialog File Explorer, klik file laporan praktik atau praktikum dalam bentuk file PDF maksimal ukuran 5 MB yang akan diunggah. Setelah nama file laporan praktik atau praktikum yang akan diunggah muncul pada kotak file atau choose file atau browser, klik tombol unggah laporan. Untuk memastikan file laporan praktik atau praktikum sudah benar, mahasiswa dapat melihat tampilan file yang telah diunggah pada kotak di bawah tempat unggah laporan praktik atau praktikum. Setelah laporan praktik atau praktikum yang diunggah mahasiswa telah divalidasi oleh tutor atau pembimbing atau instruktur ataupun supervisor, mahasiswa tidak dapat mengunggah ulang laporan praktik atau praktikum. Oleh karena itu, setelah mahasiswa mengunggah file laporan praktik atau praktikum, pastikan dulu bahwa file laporan tersebut telah sesuai. Apabila telah sampai pada batas waktu yang ditetapkan pada semester berjalan, mahasiswa belum juga menyelesaikan dan mengunggah laporan praktik atau praktikum, maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama,
mahasiswa bisa dinyatakan tidak lulus dan mendapat nilai E. Yang kedua, mahasiswa wajib melakukan registrasi mata kuliah tersebut pada semester berikutnya. Yang ketiga, registrasi ulang dilakukan dengan membayar biaya registrasi. Registrasi ulang tetap memperhatikan ketentuan jumlah maksimal SKS dalam satu semester, yaitu 24 SKS. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, semoga informasi yang saya sampaikan bisa membantu rekan-rekan mahasiswa semuanya dalam memahami alur pelaksanaan praktik atau praktikum. Tetap semangat mengikuti perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.